Kita itu mengkaji hal-hal dasar saja seputar keseharian kita. Jadi kalau orang itu sudah berwudu kemudian tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, maka insya Allah wudunya itu akan tetap terjaga. Pak Ustadz, kalau kami sholat zuhur, selesai sholat zuhur, kemudian berjalanlah kami entah kemana gitu, tapi tak ada kami buang angin kan salah satu membatalkan wudu. Datanglah orang, apalagi anak muda ini kan suka kritis. Pak Ustadz, kalau buang angin wudunya batal. Kalau sudah batal ya urus wudu lagi. Inilah pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Kalau dia itu buang angin, yang buang angin itu kan pantat Pak Ustadz. Tapi kenapa ketika wudu itu yang dibasuh itu malah wajah? Kenapa nggak pantat Pak Ustadz? Nah, ini pertanyaan, makanya harus berilmu biar bisa jawabnya. Kalau kita dalam keadaan sudah berwudu, buang angin, batal. Kalau sudah batal harus ngambil wudu dan yang dibasuh wajah. Padahal yang keluar itu adalah lubang belakang. Jadi kalau ada orang bertanya ini, jawabnya simpel aja. Jawabnya pakai akal juga, pakai logika. Kalau ente di bis, kalau ente di warung buang angin, rame orang, yang malu pantat ente atau wajah ente? Wajah, isin. Nah, wajah itu yang harus diceboi. Kenapa nggak harus pantat? Jadi jawabnya harus pakai akal. Tapi sebenarnya dalam agama itu wudu itu sudah diajarkan dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku. Dan kemudian seterusnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalaulah hari ini kita sudah mengambil air wudu, air sembahyang, maka kita mesti menjaga dari apa yang bisa membatalkan wudu kita. Salah satunya buang angin. Pak Ustadz, aku sholat tapi buang anginnya antara ya sama enggak. Kayak mana rupanya itu? Kalau dibilang buang angin gak ada suaranya, kalau buang angin tak cium-cium gak ada baunya. Jadi ini bagaimana Pak Ustadz? Maka nggak boleh kita sedang sholat itu menahan sesuatu, baik menahan buang air besar atau nahan buang air kecil. Maka kalau sudah masuk waktu sholat, kalau bapak kepingin baik buang air besar air kecil, buangkan dulu. Setelah lenggah itu semua baru sholat. Jangan pula nanti imam udah mau salam terakhir sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi, belum sempat dah keluar kawan gitu ya. Ulang dari awal. Jadi caranya itu gimana? Jangan menahan buang air besar, jangan menahan buang air kecil. Tapi yang jelas kalau sedang sholat kita bersah, asal ada terasa keluar sesuatu itu dari lubang belakang tuh, kalau dia kecil ataupun pelan ataupun terasa angin saja, maka itulah yang disebut dengan buang angin. Maka segeralah wudu kita itu diganti. Jadi Pak Ustadz, kalau aku di saf paling depan gimana Pak Ustadz? Apa aku harus pergi dari saf itu? Iya. Tuh berarti saf yang depan itu kosong. Jadi gimana itu? Apa boleh saf kosong ketika sholat? Ya diisi sama siapa? Yang di belakang. Jadi kalau misalnya saya batal, posisi saya pas di sini, saya keluar, makanya masjid-masjid yang ada di Masjidil Haram, termasuk masjid-masjid yang besar itu, dikasih celah-celah macam ini, tapi agak lebar dia lagi, kurang lebih bisa orang jalan. Jadi kalau batal dia nggak melewati orang sedang sholat. Kalau awak melangkai orang sholat, safnya sampai 5 saf, apa nggak awak pijak-pijak kepala orang itu, marah. Jadi itulah pentingnya membuat masjid, mendesain masjid itu dengan apik dan betul. Maka keliru Pak, masjid tapi dibuat kamar mandi toiletnya itu WC atau tempat buang air kecil itu yang berdiri. Padahal dalam Islam itu dikatakan wala tabulanna, jangan kau kencing berdiri. Sementara di masjid-masjid itu ada pula untuk
kencing berdiri, berarti kan ngajarkan umat Islamnya supaya kencingnya jangan duduk tapi berdiri. Nah itu makanya harus arsitektur itu sama orang-orang yang beragama itu harus sejalan, ilmunya harus dapat. Kita orang Islam, masa pakai WC-nya pakai toiletnya toilet berdiri, berarti kita mengajarkan yang sama. Maka itu nggak betul, maka dia buat di Roma. Kemudian apa lagi? Kalau sudah punya masjid, punya musola, didesain sedemikian mungkin. Tempat duduk. Jangan sampai tempat duduk di dalam kamar mandi. Orang nanti keluar dari kamar mandi kaki bernajis, kena air kecil, air besar. Orang sudah siap wudu. Itulah yang membuat najis itu ikut. Kenapa sholat kita nggak khusyuk? Salah satunya